Makasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Salikur atas paparannya. Uh, untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan dengan mengangkat tangan atau langsung nanti lewat speaker. Ini ada satu pertanyaan masuk dari Heru Maulana nih, tercatat lewat chat room. Mungkin nanti bisa angkat tangan saja untuk berikutnya ya. Ini mau bertanya kepada Dokter Isa. Saya Heru dari Meruya. Pertanyaan buat Dok Isa, Dok. Untuk terapi bermain yang tepat untuk anak usia 1,5 tahun untuk menunjang tumbuh kembangnya, terapi apa ya? Apakah anak usia 1,5 tahun diperbolehkan untuk diperkenalkan nonton YouTube? Terima kasih. Nah, ini bagaimana nih? Silakan. Terima kasih. Suaranya? Oh, nggak jelas ya suaranya ya? Suaranya nggak jelas. Iya. Halo? Iya. Sudah jelas? Oke, jadi tadi mohon maaf mungkin ada masalah di mic ya. Artinya aspek yang kita perlu tekankan adalah sensorik motoriknya ya. Nah, di sini sensoriknya tentu kepada sistem-sistem yang eh, apa keinderanya dia itu yang kita stimulus gitu. Kayak tadi memberikan kerincingan, kemudian juga permainan-permainan untuk kontak mata, cilukba begitu ya, itu bisa untuk menciptakan ekspresi senyum gitu. Tapi walaupun sebenarnya masih 1 tahun ya, tapi kita lihat lagi eh, sekali lagi fungsi ininya dia, panca inderanya dia. Ada masalah nggak bisa pendengarannya gitu ya. Itu memang perlu asesmen dulu awalnya tentang kebutuhan si anak tersebut. Terus kalau yang tadi dikatakan apakah pertanyaan kedua perlu nonton YouTube gitu ya, atau memang permainan-permainan yang digital gitu ya, yang sekarang dengan ngelihat di video-video streaming begitu ya. Sekali lagi saya tidak menyarankan untuk penggunaan digital kepada usia-usia tadi apalagi 1 tahun ya. Nah, itu kan lebih baik kan kita unsurnya adalah touching. Jadi istilahnya dengan sentuhan dengan kulit, kita mengelus kulitnya gitu, kita melakukan gendongan gitu ya. Itu yang lebih kita aspeknya stimulasi sensoriknya. Itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi tidak dengan membuat dia menjadi anteng gitu dengan gadgetnya ya. Padahal sebenarnya perlu dipikirkan juga kan, ngelihat matanya nanti daya penglihatannya bisa mengalami masalah. Demikian dari saya. Ya, apakah sudah jelas jawabannya? Ini pesertanya bisa di unmute mungkin biar bisa menjawab. Iya. Ada juga ini pada tanya di chat semua. Iya. Ada yang tanya lagi, apakah art terapi di rumah sakit dilakukan ketika daycare? Apakah ada lembaga yang menyediakan art terapi secara independen? Mungkin untuk Dokter Salikur ya, ini art terapi. Ya, makasih. Seksonnya mungkin. Halo, tes, bisa dengar? Bisa masuk? Halo? Ya. Iya. Art terapi di RSJ Suatu Harjan sebenarnya bisa sudah dilakukan. Itu dimulai dari ruangan yang tenang. Ya. Jadi di rehab pun sudah. Ya. Kita berharap
sebenarnya pasien yang masuk ke rehabilitasi sebelum masuk itu sebenarnya ada intervensi keluarga, sehingga keluarga tidak hanya meletakkan pasiennya di sini, tetapi juga aktif di rumah bisa melakukan intervensi. Ya. Kira-kira itu, Dr. Adiba. Di daycare juga. Ya, Apa baik. ya? Di anak juga, di daycare juga. Baiklah, pertanyaan yang berikutnya ada juga nih. Tanya dok, apakah target terapi seni harus memposisikan klien sebagai leader? Terima kasih. Betul? Diulangi dok, maaf. Maaf, Dr. Adiba. Apakah target terapi seni harus memposisikan klien sebagai leader? Sebagai leader. Dari Anto Darsono. Oh, iya, iya. Klien sebagai leader. Iya, jadi maksudnya gini, klien sebagai leader itu maksudnya leader dalam scribble ini. Menggunakannya. Menggunakannya. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi adalah pada saat melakukan scribble, itu ada video yang pertama bahwa klien melakukan scribble coret-coretan sendiri. Anggota keluarga yang lain juga melakukan sendiri. Nah, yang the next-nya itu salah seorang ya menjadi leader. Artinya klien juga menjadi leader, yang jadi follower adalah anggota keluarganya. Nah, sampai kira-kira nanti itu diharapkan bisa memenuhi kertas A3-nya, ya. Kita di situ kita amatin kalau leadernya itu klien, ya, apa yang terjadi? Gitu. Kliennya ini kan kebetulan di sini orang dengan ODS, tadi nanya itu apa ODS? ODS itu kan orang dengan schizophrenia. Ya kan, orang dengan schizophrenia yang jadi leader yang diikutin oleh anggota keluarga. Nah, bagaimana sikap? Ya, sikap itu bisa verbal, bisa non verbal yang kita lihat dari ODS-nya orang dengan schizophrenia menjadi leader. Dia ragu-ragu nggak? Ya. Kalau dia diikutin oleh followernya pada saat dia coret-coret itu, dia sering nggak melihat leader followernya ke belakang, gitu. Berani nggak dia? Takut-takut nggak dia? Gitu. Nah ini kita berikan, ya kan? Dan ini juga memberikan kesempatan buat ODGJ, buat ODS untuk berani tampil, ya kan? Mengembangkan kreativitasnya. Jadi dia percaya dirinya. Dia boleh ke kiri, ke kanan, membuat tanda tambah, membuat tanda silang, membuat tanda kurang, garis lengkung, yang dia kan diikuti juga oleh followernya, oleh anggota keluarganya. Jadi mungkin selama ini dia di rumah, dia menjadi follower aja, orang yang nomor 2. Tapi ketika kita lakukan kegiatan art terapi, kita mencoba dia menjadi orang yang nomor 1. Anggota keluarganya yang jadi follower. Nah, interaksi ini kita lihat. Ya, ini sebenarnya bisa kita ulang juga, sehingga membuat klien atau ODS ini ya dia merasa lebih berani, lebih percaya diri, ya kan? Dia bisa mengembangkan kreativitas, lebih diperhatikan, gitu ya. Dan juga mengasah kemampuannya dia. Jadi kalau ditanya tadi orang klien dalam arti kata ODS itu jadi leader, iya dalam hal ini. Ya. Selain itu tidak hanya leader itu tidak hanya anggota keluarganya. Jadi kita bisa bolak-balik. Nah, jadi nanti akan didapatkan 2 lembar kertas. 1 lembaran kertas coret-coret itu di mana leadernya adalah anggota keluarga. Yang satu lagi lembaran kertasnya leadernya itu adalah ODS. Nah, tuh. Jadi ada 2. Nah, nanti kalau mau melanjutkan, sebaiknya dilanjutkan juga karena kita pengen lihat interaksinya. Bagaimana dia bisa mengisi warna. Bisa nggak lahir ide-ide dengan melihat coretan-coretan itu menjadi suatu gambar, bentuk, atau abstrak. Nah, itu juga pengembangan kreativitas. Ya. Dan bagaimana interaksinya antara anggota keluarga. Ya. Menyuruh nggak? Atau yang mendominasi itu supaya gambarnya penuh lalu didominasi oleh anggota keluarganya yang semangat gitu. Sedangkan ODS-nya diam aja. Nah, bagaimana anggota keluarga itu bisa merangsang? Nah, itu kita juga lihat. Kalau ada yang kurang baik, kita catat. Kemudian nanti pada waktu diskusi, kita bisa membantu memberikan intervensi. Sehingga pendamping pada waktu pulang itu mendapatkan sesuatu yang bisa diterapkan ya nanti untuk di rumah. Nah, sebenarnya scribble begini, kalau kita paham, kemudian kita bisa ngutak-ngatiknya, ini tidak hanya kepada antara pendamping dengan ODS ya, tapi pasangan juga.
Ya kan? Jadi suami dan istri gitu Oh. kan, atau orang yang pacaran tuh gimana itu kira-kira, ya, bisa ya. Tapi itu tadi kalau kita paham tadi ya bagaimana aterapis itu fungsi kerjanya, kita bisa mengetahui. Kira-kira begitu, Dokter Adiba. Oh iya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari Nurse Bambang. Mungkin ini dari RSJ Suwarto Herjan. Apakah ada sesi atau tahapan pada art terapi pada UDS? Mungkin yang dimaksud tahapan-tahapannya mungkin apa aja mungkin. Ya. Tahap 1, tahap 2. Panjang tergantung medianya. Iya, jadi sekarang kita tujuannya terapi itu untuk apa? Tadi kan kita ingin buat apa? Ingin buat well-being, healthy, atau apa? Healing ya tadi. Ya, healing. Ya kan, terapi atau untuk membantu membangun diagnostik, assessment, menguatkan atau apa? Ya kan? Kalau misalnya kita berharap ada tujuan kesembuhan, ya ada tahapan-tahapannya. Tahapannya yang sederhana kalau kita kelompokkan itu ada tahapan awal, ya seperti tadi ada. Tentu kita assessment ya, kalau kita mau melakukan art terapi, assessment di awal. Kebutuhan. Ya, apa yang jadi permasalahan nih pada kliennya, ya. Nah, tahu masalahnya, ya kan? Kita mau merencanakan terapi yang bagaimana? Nah, jenisnya itu apa? Nah, apakah di awal kita ingin membuka dulu permasalahannya dengan melakukan gambar yang bebas misalnya, atau permasalahannya di rumah, apa yang terjadi di rumah? Nah, itu ada tahapan awalnya. Kemudian tahapan perbaikannya, ya kan. Kemudian ada penutupnya. Itu 3. Dan masing-masing tahapan itu sebenarnya bisa kita isi lagi menjadi beberapa tahapan, tergantung nanti gangguan yang dialami dan proses perjalanan ke arah terapis yang mau pengobatan yang mau kita capai. Ya, tapi intinya ya selalu ada permulaan assessment. Ya. Nah, kemudian sesinya. Kemudian sesi awal. Ya, sesi intinya perbaikan yang mau kita capai. Yang terakhir itu adalah penutup agar dia bisa mandiri. Kalau kita tanya itunya. Nah, sebelum melakukan art terapi itu juga ada warming up-nya awalnya, pemanasan dulu. Jangan kaget ya. Ya, jangan kaget ya. Nah, itu tadi saya ceritakan tadi. Mau diapain? Sedikit itu tentang warming up-nya dulu. Ya. Baru kita masuk kepada inti. Jadi setiap pasien atau klien yang datang kepada kita melakukan art terapi, biasanya kita awali dengan warming up dulu. Nah, baru intinya, the next-nya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Jadi harus asesmen dulu, habis itu baru kita tetapkan tahapan-tahapannya apa. Ya. Kemudian ada lagi nih yang bertanya kembali dari Magelang, Bayu SP. Sore dok, saya Bayu dari Magelang. Dari pengalaman dokter, untuk balita yang mengalami abuse karena kedua orang tua divorce, yang terbaik menggunakan art terapi apa ya? Yang bisa digunakan RS, nantinya juga bisa diterapkan caregiver anak di rumah. Terima kasih dok. Ini sebentar, maksudnya bagaimana? Art. Ya. Lihat usia juga. Oh, maksudnya menggunakan terapi apa gitu? Art terapi apa? atau play terapi di sini mungkin? Ya. Ini kalau kita lihat ada trauma. Yang di abuse, trauma. Ya, ada yang di abuse karena divorce, kemudian trauma. Ya. Trauma dengan art terapi juga bisa membantu. Ya. Kalau dia trauma, kemudian ada gangguan psikiatri yang menonjol seperti depresi berat, atau sudah ada mulai ke arah-arah prodroma psikotik, itu obat-obatan harus masuk. Jadi art terapi juga nggak menyelesaikan permasalahan dari awal sampai akhir. Ya, itu mensupport, ya bisa membantu. Nah, dari trauma dalam art terapi, ya hati-hati. Artinya ketika kita meminta klien untuk menggambarkan atau mengekspresikan traumanya, mungkin klien juga merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Sekali lagi. Nah, ketidaknyamanan itu bisa ringan, bisa sedang, bisa sangat berat sekali. Nah, kemampuan kita menghadapi ketidaknyamanan itu pun harus bisa menangani hal-hal yang begitu. Gitu loh. Jadi jangan dipaksakan. Intinya di situ. Kalau kita bisa dengan mulus melewati hal yang seperti itu dalam art terapi, sepertinya hasilnya akan baik. Ya, art terapinya bisa, misalnya dengan kemarin itu Pak Monty juga bisa mengajarkan dengan menggambar dulu secara garis besar kejadiannya di mana, di rumah. Oke, di rumahnya itu di kejadiannya di mananya
yang paling tidak menyenangkan, yang itu, atau apa yang terbayang, ya kan? Kemudian dilanjutkan lagi proses terapinya. Proses terapinya itu bisa nanti mengganti warna, mengganti ruangan, menggantikan bentuk, ya kan? Atau latar belakang. Nah, makanya perlu mengenal juga seni, ya. Jadi nggak cuma kliennya yang kita kenal, bagaimana menggunakan seni untuk memperbaiki gambarnya. Karena itu akan berpengaruh nantinya, ya. Makanya ada neurobiologi tentang art terapi. Nah, itu memahami tadi yang triangular sampai ada gambarnya itu nggak penting. Jadi art terapi ya bisa kita lakukan itu untuk trauma. Terapi bermain atau terapi peran juga bisa sebenarnya, ya. Begitu kira-kira, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Salikur. Ya mungkin saya bisa nambahkan Ya. sedikit ya. Ada, ya, boleh Dokter Ya, Lisa. terima kasih atas pertanyaannya Dokter Bayu dari Rumah Sakit Jiwa Magelang ya. Kita memang dalam pendekatan play terapi ya, kita kan harus lihat dulu usia perkembangannya, dia usia berapa. Kemudian apakah media yang mau kita sampaikan untuk mengungkap, mengekspresikan apa yang ada di pikirannya dia sudah paham apa belum. Itu yang harus kita asesmen dulu. Makanya kita lihat apakah dia ada retardasi mental. Itu juga kita harus betul-betul kaji dulu. Sekali lagi tadi seperti yang dikatakan Dr. Salikur, kita perlu asesmen kebutuhan dia dulu. Tapi yang mungkin saya bisa sharing dari pengalaman untuk trauma-trauma yang sifatnya tadi kekerasan yang ada terjadi di dalam keluarga, kita bisa pendekatannya itu dengan tanah liat, dengan clay ya. Kalau kita di play terapi itu ada pendekatan clay. Nah, ini adalah salah satu metode yang sangat potensial untuk healingnya, psikologisnya. Jadi dia bisa nanti mengekspresikan apa yang mungkin menjadi pengalaman-pengalaman traumatik lewat hasil clay-nya, tanah liatnya. Karena tanah liat itu kan halus ya, khusus banget ya. Dan itu bisa proses sensoriknya ya, healingnya bagus banget. Dan tapi kalau misalnya kita tanah liat nggak ada, kita bisa pakai plastisin, kita bisa pakai lilin mainan ya, itu juga bisa untuk proses healing. Kemudian sekali lagi tadi usianya kan masih 2 tahun ya, tentu kita sekali lagi kita harus hati-hati apakah dia paham dengan permainan plastisin, takutnya dimakan gitu ya, itu juga harus betul-betul menjadi pertimbangan. Tapi kalau ngelihat dari pendekatan konsep ke gambar, apakah udah bisa? Ya itu juga paham nggak nih dia sebagai anak yang 2 tahun itu gambar paling itu mungkin aja tadi coretan-coretan atau apa yang mungkin tidak mempunyai suatu makna. Yang penting kita nggak nyari maknanya, mungkin kita nggak nyari betul kan tuh kejadiannya dia di abuse gitu ya. Ada ini kan itu yang pentingnya healingnya aja sih, secara psikologis dia yang tadinya tertekan jadi dia skor stresnya jadi berkurang. Mungkin itu yang penting, yang jangan kita menggunakan media itu untuk menginterpretasikan, oh betul nih ada kejadian trauma gitu, misalnya lewat gambarnya. Tapi kan sekali lagi tadi kembali ke konsep usianya kan masih 2 tahun ya, ini sangat perlu hati-hati. Kemudian satu lagi mungkin boneka ya, boneka ini kadang-kadang walaupun nggak jadi standar emas ya, gold standard, tapi ini banyak digunakan sebagai media untuk mengekspresikan apa sih yang pernah dia alami gitu ya. Mungkin dari perlakuannya dia dengan boneka boneka bayi gitu ya, atau dengan boneka binatang, dia ada kekerasan, dia mungkin mencabut-cabutin bulunya, atau mungkin dia mau menusuk-nusuk badannya gitu ya, itu ada seperti itu. Dan kita dari hal seperti itu kita harus warning ya, kita harus melihat loh kok anak kecil ini kok sangat penyiksa gitu ya, penyiksa binatang, sama baby juga dia nggak ada unsur menyayangi. Nah ini kita harus hati-hati harus kita deteksi secara dini. Tapi bukan berarti oh iya nih jadi ada kekerasan, tapi itu
intinya dari proses terapi ini baik itu mungkin tadi art maupun play kita adalah healingnya ya. Jadi istilahnya psikologisnya dia yang tadinya ada tekanan jadi berkurang skornya. Mungkin kalau diteliti dari pre dan postnya gitu ya, dari intervensi yang sudah kita lakukan dari pendekatan media terapi ini. Demikian yang bisa saya tambahkan dari itu Dokter Adibah. Ya, baik, terima kasih banyak dokter atas Boleh? tambahan. Ya, ada tambahan lagi dari Dr. Salikur. Ya, boleh semakin lengkap. Apa nih? Mengaya, memperkaya. Bukan, ini saya baru baca ini. Yang dimaksud oleh Bapak Bayu dari Magelang, ini adalah balita. Tadi saya menangkapnya adalah Balita, wanita. ya? Balita. Oh, wanita tadi. Ya, saya nangkapnya wanita. Jadi Oh, balita. 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 Intinya berbeda. Nah, kalau balita, kalau ditanya pengalaman, saya ini belum pernah menghadapi kasus ya yang usia yang di bawah 5 tahun yang mengalami kasus abuse melawat seperti ini ya. Ya. Jadi kalau saya bilang tadi dia bisa menggambarkan di mana lokasi ya itu nggak benar karena saya berpikir tadi bahwa wanita yang saya tangkap. Iya. Jadi sudah dewasa. Persepsinya anak balita. anak Ya, balita. mungkin kita nggak bisa terlalu berharap atau meminta gambar-gambar yang luas karena umur anak balita itu menggambarnya juga gambar rumahnya juga melayang, gambar orangnya juga nggak lengkap atau apa segala macam. Coret-coretan atau memilih warna atau kolas atau yang bisa membuat dia, tapi kolasnya sudah digunting atau terapi perilaku kalau menurut saya dalam bentuk bermain ya yang membuat dia itu bisa lebih healing, lebih nyaman, lebih mengungkapkan. Jadi mungkin lebih banyak mengungkapkan. Intervensinya mungkin pelan-pelan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ini, Pak Bayu dari Magelang. Ya baik, Dr. Salikur, terima kasih atas kelengkapannya. Ini ada lagi satu lagi mungkin nih. Waktunya tinggal berapa menit ini? Mungkin yang terakhir ini. Bertanya kepada Dr. Isa, perlukah melakukan asesmen terlebih dahulu tentang mengenai alergi atau pantangan si anak terhadap suatu jenis makanan tertentu sebelum kita memulai art terapi? Oke, ya. Mungkin nanti ditambahkan oleh Dr. Salikur ya, karena ada unsur artnya mungkin dia alergi krayon atau apa. Dan kalau dari play sih sebenarnya asesmen yang tadi dikatakan apakah perlu untuk yang alergi sebenarnya itu bisa menjadi tambahan ya karena kebetulan penelitian saya kan tentang sensori integrasi treatment ya pada anak-anak yang kontrol ke poli jiwa rumah sakit jiwa Suwarto Herjan ya. Jadi memang kita ada asesmen itu menanyakan dulu kepada orang tua tentang ada riwayat alergi enggak, ada misalnya dia sama bau-bauan misalnya krayon kan mungkin baunya atau mungkin debunya gitu ya. Itu harus ya tetap itu menjadi poin utama di dalam salah satu bingkai dari asesmen. Dan sekali lagi kami di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suwarto Herjan melakukan asesmen terapi namanya. Jadi baik terapi apapun gitu. Jadi itu sudah ada domain untuk menanyakan di dalam informasi keluarga tentang riwayat alergi atau mungkin ada lagi mungkin semacam pemeriksaan yang pendukung lain itu ada kita punya borangnya lah istilahnya punya lembaran penilainya. Demikian kalau dari saya dari Salikur mungkin. Ya, perlu menilai ada alergi terhadap suatu jenis makanan tertentu. Kalau untuk terapi yang ada namanya menggunakan cat air ya, yang aman buat anak-anak ya, yang aman ada, tapi itu mahal ya, yang sering dipakai dengan tangan ya, itu Messi ya, ya itu ada ya, tapi ya saya juga belum pernah tahu ya ada alergi atau enggak makanan ya. Tapi ya reaksi alergi silang itu yang kita juga nggak pahami ya. Tapi ya boleh-boleh aja. Iya, kita melakukan suatu mengingatkan atau menanyakan kepada keluarga riwayat kan. Ya. Meskipun itu jarang sebenarnya ya nggak apa-apa. Ya, yang jarang itu bisa jadi berbahaya juga buat kita kalau kita nggak teliti. Iya, betul. Ya. Demikian mungkin dari saya. Betul juga. Terima kasih atas jawaban dari narasumber. Ini ada yang angkat tangan juga, Dok. Siapa? Erlina tadi. Silakan. Bisa di unmute, yang unmute mungkin yang unmute-nya gitu.
Oke, terima kasih dok atas Iya. penjelasannya. Dua siapa tadi Pak? Dua ke apa Narasumber. ya? Ini sangat bermanfaat karena saya ini bekerja di masyarakat, yaitu rehabilitasi berbasis masyarakat. Kita sedang mendampingi ODGJ. Nah, ini saya mau bertanya tadi mengenai yang art terapi. Itu kan ada tahapannya, mulai dari asesmen supaya kita bisa melakukan tahapan selanjutnya. Saya mau bertanya, mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Nah, apakah itu ada tools atau modul yang bisa kita lakukan di masyarakat, atau apakah asesmen itu dilakukan oleh dokter? Karena seperti misalnya di masyarakat kita lakukan deteksi dini untuk bagaimana di masyarakat itu boleh tahu untuk kita bisa refer ke yang selanjutnya. Terkait kompetensi nanti di dokter spesialis jiwa. Certified. Nah, yang kedua, apakah yang lebih tepat karena kita menjumpai yang di masyarakat ini ada yang retardasi mental, ternyata mereka itu sudah usia 30 atau 40 tahun. Apakah lebih tepat kita pendampingannya itu art terapi atau play terapi? Terima kasih dok. Oh, retardasi mental. Retardasi mental. Ya. Oh, langsung saya jawab ini dokter. Iya, langsung saja. Oke. Ya. Makasih nih Ibu Erlina. Luar biasa ya. Ya. Kalau untuk di masyarakat ada nggak assessment atau kalau misalnya kuesioner yang kita pakai buat orang untuk mencari ke arah depresi, ke arah cemas Itu ada. atau psikotik, nah itu ada ya, Iya, ada. Tapi dalam art terapi nggak ada assessment yang khusus seperti itu. Tools, apalagi tools yang tercipta, ya itu nggak punya. Nah, tetapi di dalam kecilin tadi. Tapi di dalam misalnya ada keadaan bencana kayak begitu ya. Lalu anak-anak atau anggota keluarga diminta untuk menggambar ya kan. Mungkin awalnya tidak bermaksud mau mengintervensi mungkin, tapi suatu kreativitas yang menciptakan sesuatu healing ya kan, perbaikan untuk mengisi. Kemudian dari gambar-gambar itu bisa dilihat nantinya yang mengarah misalnya ada tindakan seperti orang depresi berat ke arah menyendiri yang cenderung ke arah tentamen suicide. Nah itu hendaknya diberikan kepada yang lebih profesional. Nah, jadi sejauh mana kita bisa memahami, ya sejauh mana kita bisa melakukan tindakan. Kemudian kalau kita melihat ada sesuatu yang lebih, tidak ada salahnya, silahkan kita rujuk ke tempat yang lebih profesional. Itu maksudnya. Ya, karena kalau kita melihat batasan sendiri dengan art terapi, ya orang dengan menggambar seperti di Inggris tadi gitu, itu udah dianggap tanda petik sudah melakukan art terapi. Ya, tapi sebenarnya ada profesional, ada art terapisnya sebenarnya. Jadi sangat sulit kita mengatakan bahwa art terapis itu harus begini, harus begitu. Nah, apalagi kalau untuk membuat tools itu nggak ada yang untuk di masyarakat lalu kita bisa screening gitu ya kan. Retardasi mental ya kan. Retardasi mental kalau kita memakai art terapi orang dewasa itu oke aja kalau menurut saya. Oke dalam kata bisa ya kan, tergantung nanti kita mau menyembuhkan retardasi mentalnya. Nah itu kita pertanyakan ya kan. Kalau menyembuhkan retardasi mental itu gimana ya, dengan obat-obatan, dengan itu juga sulit. Tetapi kita berharap ada plastisitas. Jadi kemampuan perilakunya semakin lama semakin lebih ditingkatkan. Ya kan, cara berpikirnya mungkin tidak bisa sangat hebat sekali, tetapi dengan art terapi kita berharapkan ada perubahan-perubahan yang ingin kita capai, lebih spesifiknya apa. Gitu. Bisa kita melakukan, tergantung nanti kita mau mengarahkan apa yang mau kita tuju ini, yang mau kita capai. Nah, kita lakukanlah art terapi dengan tujuan ini, caranya begini. Kira-kira begitu dari saya. Ya, demikian jawabannya. Apakah sudah jelas untuk Bu Erlina? Thank you dok, jelas dok, makasih dok. Ya, terima kasih. Ada lagi yang akan bertanya? Silakan angkat tangan aja, jadi bisa langsung bertanya lewat mix. Ya, 10 menit lagi Dokter Adiba. Ya, kita tunggu 10 menit ya.
Closing statementnya dari Dr. Adiba, simpulan. Iya. Sudah waktu injury time, Dok. Iya, ini sudah lewat malah. Sepertinya sudah 10 menit nih. Ya, silakan, Dok. Ya, terima kasih untuk Dr. Isa dan Dr. Salikur atas wawasan dan ilmu yang diberikan. Kemudian terima kasih juga peserta atas antusiasme dan pertanyaannya. Kita akan tutup webinar series ke-9 kali ini dan sampai jumpa di webinar series nanti yang ke-10. Baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuannya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Mau difoto dulu. Oh, mau buat aktif udah. Reja. Udah. Oke. Oke. Sudah di close, Dok? Pak Reza, udah?